Hari ini sinar matahari bersinar begitu cerah, dan awan-awan juga terang benderang. Tak ada tanda-tanda cuaca akan buruk, dan itu juga seirama dengan alam yang seolah-olah tersenyum hebat, seperti halnya senyuman Yusuf. Kemarin adalah momen terindah baginya, karena ia bisa berbicara panjang lebar dengan seseorang yang ia dambakan sejak lama. Hatinya kini lebih lega saat akan berangkat untuk melanjutkan studinya di Kairo. Ia tersenyum tanpa pudar, karena nama Ayunda sudah tersemat menjadi objek paling penting yang membuat dirinya semangat. Andai saja mereka tak bertemu kemarin, maka mungkin ia tak bisa semangat seperti saat ini. "Tunggu aku, Ayunda, aku akan segera kembali," ujarnya di saat-saat terakhir meninggalkan bandara untuk pergi ke pesawat. Tak lupa Yusuf juga berdoa untuk meminta keselamatan. Sebelumnya banyak orang yang ngotot ingin mengantar Yusuf hingga ke bandara. Namun Yusuf menolak karena tak ingin mereka semakin sedih dengan kepergiannya. Apalagi sang ibu yang terus menangis sepanjang malam karena tetap khawatir pada anak laki-lakinya itu. Biar dewasa apapun sang anak, di mata ibunya akan tetap seperti anak kecil. Itu juga yang Yusuf rasakan kini, dan ia juga berjanji tak akan mengecewakan orang-orang yang menaruh harapan besar padanya. Yusuf juga telah berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu hati-hati dalam bertindak dan belajar dengan giat agar segera menyelesaikan pendidikannya di sini dan mendapat gelas kamloid. "Selamat tinggal tanah airku." Pria dengan mata teduh itu tersenyum seraya melambaikan tangannya saat pesawat yang dinaikin telah lepas landas dan terbang ke angkasa. Ia juga langsung mengabari orang rumah bahwa telah berangkat, dan Yusuf juga mengabari Ayunda, walau ia tahu pesan itu mungkin akan tersampaikan nanti. Ia mengerti jika Ayunda tak akan sering memegang ponselnya, karena saat ini ia masih di asrama. Sedangkan dirinya juga sama-sama belajar lebih dalam tentang agama mereka. Dan itu yang membuat Yusuf semakin yakin bahwa Tuhan akan memberikan ridho padanya. Ia percaya bahwa laki-laki baik juga untuk perempuan baik. Maka dari itu, Yusuf terus mencoba menjadi pribadi yang lebih baik lagi, walau tak bisa sempurna. Karena sejatinya manusia memanglah tak bisa sempurna, dan pasti punya kekurangan masing-masing. Di satu sisi ada Ayunda dan Nur yang kini diam-diam keluar dari area pondok setelah selesai sekolah. Karena mereka ingin pergi ke minimarket terdekat untuk membeli beberapa perlengkapan pribadi dan juga coklat yang menjadi tujuan utama. Anggap saja mereka memang nakal, tapi sungguh tak ada niat apapun selain membeli coklat. "Kamu yakin? Ini tak apa-apa, Ayunda?" tanya Nur yang sejak tadi selalu menengok ke kanan dan juga ke kiri. Ia was-was, takut ada salah satu pengurus asrama yang melihat mereka pergi diam-diam di saat yang lain sedang sibuk hafalan. "Sudahlah, ini tak apa-apa. Tenang saja, jika dihukum pun kamu tidak sendiri. Kan ada aku di sisimu, supaya kita bisa dihukum bersama," ujar Ayunda santai, yang membuat Nur sedikit memutar bola matanya malas. "Astaga, baiklah. Ayo segera beli kebutuhanmu dan juga 2 coklat untukku. Setelah ini ayo langsung kembali," ujar Nur yang tetap was-was sampai saat ini. Ayunda nampak berpikir. Ia seketika menghentikan tangannya membeli barang-barang di rak minimarket. "Tidak, setelah ini aku ingin pergi ke taman seberang sana. Sepertinya sangat sejuk."
Kita butuh refreshing sesaat. Aku yakin para pengurus asrama juga masih mengurus yang lain. Tenang saja, Nur. Kita akan kembali tepat waktu. Ayunda masih tetap kekeh menenangkan Nur. Sedangkan sang empu kini hanya menahan jantungnya yang selalu berdetak kencang tak karuan. Ia tak bisa tenang, namun juga tak bisa pergi meninggalkan Ayunda sendirian, karena tak tega. Mereka pun kembali memilih barang-barang kebutuhan pribadi, dan telah menghabiskan waktu setidaknya 20 menitan di dalam minimarket ini. Itu pun masih antri di kasir, karena memang kondisi lumayan ramai pengunjung. Ayunda, aku sangat takut kalau kita tak segera kembali ke asrama. Kau atur bagaimana baiknya saja, aku akan keluar untuk menenangkan diri dulu. Nur memberikan Ayunda belanjaannya serta 1 lembar uang berwarna merah untuk membayar itu. Ayunda hanya mengendikan bahunya saja. Ia tak begitu peduli pada reaksi ketakutan Nur. Karena memang beginilah durinya, gadis alim dan juga bijaksana, namun secara bersamaan juga seseorang yang keras kepala dan menyukai tantangan. Nur duduk di depan minimarket sambil sesekali melihat Ayunda yang mengantri dengan santai. Ia sesekali menggumam karena kesal, tapi mau bagaimana lagi? Sebenarnya ia juga sangat suka keluar dari asrama untuk mencari angin. Hanya saja ia tak pernah melakukannya. Nur, aku sudah selesai. Ayo kita ke taman. Di sana sepertinya ada telur gulung. Ini makanan yang sangat enak. Aku menginginkannya. Mari kita membeli banyak jajanan. Ajak Ayunda, membuat Nur langsung berdiri dengan mata berbinar. Jajanan legenda seperti ini yang seringkali ia inginkan sejak lama, saat dirinya telah sekian waktu masuk asrama. Walau sebenarnya ia takut, tapi untuk makanan tak akan ada yang bisa mengalahkannya, bahkan rasa takut sekalipun. Ais, tadi ketakutan melulu. Kenapa sekarang malah lebih semangat daripada aku? Mendengar ucapan Ayunda membuat Nur hanya menyengir saja. Ia kemudian menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Hehe, kalau soal makanan aku tidak bisa menolak. Aku suka coklat, namun jajanan gerobak lebih menggiurkan lidah. Ayo ke sana, tak perlu banyak bicara lagi. Nur langsung menggandeng tangan Ayunda dan segera pergi ke taman. Di sana keduanya menganga lebar, karena selain besar, semua jajanan di taman itu juga sangat beragam. Wah, kenapa aku tak tahu tempat ini dari dulu ya? Gumam Nur sangat terpesona dengan taman yang indah, sejuk dan sangat luas itu. Iya ya, lihat deh di ujung sana. Ada danau. Ayo setelah membeli banyak jajanan, kita langsung saja naik perahu bebek itu. Ajak Ayunda, dan Nur juga mengangguk excited. Keduanya kini membeli banyak jajanan yang mereka inginkan, seperti batagor, telur gulung, leker, martabak mini, dan banyak lagi. Setelah mendapatkan itu semua, keduanya duduk di salah satu bangku taman untuk memakan jajanan mereka. Sepertinya martabak mini sangat enak sekali. Terakhir aku membeli ini saat kelas 6 SD. Ujar Ayunda sembari perlahan memasukkan makanan itu dengan rapi dari bawah cadarnya. Nur melihat itu dengan tersenyum. Apa tak sulit makan seperti ini dengan memakai cadar? Tanyanya penasaran. Tidak sama sekali. Mungkin awalnya bagiku juga sangat aneh, tapi lama-kelamaan ini menjadi sesuatu yang biasa bagiku. Malah saat aku tak memakai cadar ini, aku merasa kurang percaya diri.
Melihatmu, aku jadi ingin menggunakannya. Tapi aku takut jika belum istiqomah, dan aku tak mau menjadikan cadar hanya sebagian mainan saja. Keluh Nur. Takut? Apa yang kau takutkan? Tak masalah jika masih belum istiqomah. Tapi jika tak mencobanya, maka tak akan pernah tahu rasanya. Ujar Ayunda yang membuat Nur sedikit tenang. Benarkah? Iya, coba belajarlah memakainya. Nur mengangguk karena memang sejak lama ia menginginkan hal itu, namun hatinya belum mantan dan juga tak ada dukungan motivasi. Tapi tak apa, memang semuanya butuh proses.